Selamat pagi anak-anak, Shalom. Hari ini kita sungguh bersyukur bisa bersama-sama kembali beribadah. Dan terlebih lagi hari ini kita bisa merayakan Paskah. Kita kembali merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Dia telah hidup karena dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Hari ini ketika kita datang beribadah, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Setiwi ajak kita untuk bersama-sama berdiri. Ibadah kita hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita. Hari ini kami bisa kembali merayakan kebangkitan-Mu. Tuhan kiranya yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Anak-anak dengan tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang rela disalib untuk kita. Tanda paku di tangan dan di kaki adalah bukti cinta Tuhan buat kita. Kita katakan sama-sama ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Puji nama Tuhan, Dia adalah Juru Selamat yang telah menebus kita semua. Anak-anak, hari ini kita mau juga menyanyi buat Tuhan. Kita katakan Dia adalah anak Allah yang hidup, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus hidupku, kubur kosong.
sucikan, bahkan mati tebus hidupku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari langsung aja untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah buat kami mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh Tuhan untuk lebih mengerti bagaimana karya-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh belajar untuk menjadi anak Tuhan yang dapat memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, dalam bulan ini kita akan merayakan satu hari besar untuk orang-orang Kristiani. Apakah itu? Anak-anak sudah bisa menebak ya? Adalah hari Paskah. Anak-anak, selalu di tiap tahun kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus itu berkorban untuk kita. Nah, pada pagi hari ini Lose akan mengulang cerita ini untuk anak-anak yang sudah pernah tahu cerita ini. Dengarkan lagi, karena setiap firman yang disampaikan pasti kita mendapat sesuatu yang baru, karena kita mau belajar dari firman Tuhan itu ya. Nah, hari ini diambil firman Tuhan dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Tapi Rosa akan ceritakan agak lengkap begitu ya, selain daripada Matius 28. Nah, anak-anak sudah tahu bagaimana cinta kasih Tuhan buat kita semua. Dia mati dengan cara yang hina, yaitu disalib. Itu adalah hukuman yang paling berat saat itu pada zaman Israel. Kenapa sih Tuhan mau dihukum dengan cara seperti itu? Mati, disalib? Siapa yang tahu? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mau mengambil jalan itu karena Dia tahu bahwa manusia ini semua manusia berdosa yang tidak bisa kembali kepada Allah kalau tidak melalui pengorbanan dirinya. Pengorbanan Dia dibuktikan dengan Dia mau mati di salib. Ketika Dia mati di salib, maka Dia telah menyelesaikan semua pelayanannya di dunia, dan Dia menang atas kuasa maut, yaitu hukuman dosa. Anak mungkin mulai mencerna ya, gimana sih Lose ya, tetapi yang pasti anak-anak harus tahu adalah pengorbanan Yesus itu untuk kita semua, supaya kita mempunyai jalan kepada
yang benar itu, yaitu kepada Allah Bapa kita. Sehingga kita semua diselamatkan dari hukuman dosa menuju ke surga. Pasti anak-anak senang kan? Ya, kalau kita semua diselamatkan. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dunia itu seperti bersedih juga atas kematian Tuhan Yesus. Saat itu apa yang terjadi? Gelap gulita menutupi seluruh Israel itu. Gempa bumi bergoncang di sana anak-anak. Karena yang meninggal bukan orang biasa, tetapi adalah anak Allah, Yesus sendiri. Yang selama ini memang berkuasa, tapi saat itu dia tidak menunjukkan kuasanya. Karena dia mau mengambil jalan yang paling hina supaya manusia itu tahu betapa besar kasih Allah buat dirinya. Sehingga manusia itu dapat kembali kepada Allah. Gak berbuat dosa lagi, ya, gak melakukan hal yang tidak benar. Itu yang Tuhan mau. Tapi kematian Tuhan Yesus bukan akhir dari segala-galanya. Ternyata Allah Bapa kita punya rencana yang lebih besar dari itu. Rencana apa itu? Yaitu ketika pada hari yang ketiga. Setelah kematian Tuhan Yesus, apa yang terjadi anak-anak? Saat itu Tuhan Yesus dikuburkan dalam sebuah goa. Ditutup dengan batu yang besar, dijaga oleh penjaga-penjaga. Bayangkan kalau seseorang yang sudah meninggal ditaruh di gua, apakah dia bisa bergerak lagi? Tentu tidak bisa. Tapi kenapa kok sampai dijaga ya? Nah, karena saat itu pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Farisi di sana khawatir ya. Katanya waktu Yesus masih hidup itu dia mau bangkit. Kita jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kita harus jaga goa kubur itu. Makanya dijaga betul-betul anak-anak ya. Pagi, siang, malam. Nah, tetapi anak-anak, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh penjagaan-penjagaan itu ya. Allah Bapa tetap melaksanakan rencananya bahwa Yesus ini akan bangkit supaya manusia lihat bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang dapat dipercaya. Dia bukan manusia yang mati dan akan mati terus, tapi dia adalah Allah. Dia dapat bangkit dan dia akan memerintah atas seluruh bumi dan surga. Nah, anak-anak, pagi-pagi hari ketika matahari itu masih sembunyi-sembunyi ya, mau keluar dari tempatnya, ibu-ibu yang bernama Maria dan juga ibu yang lain, mereka datang ke kubur tempat Yesus itu. Mereka bawa rempah-rempah. Karena rempah-rempah itu biasanya dipakai ya untuk dioleskan pada tubuh mayat itu dan nanti baunya wangi. Terus tubuh ini bisa bertahan lama ya. Nah, maunya seperti itu dibawa. Tiba-tiba saat itu yang terjadi di tempat itu ada goncangan lagi. Goncangan itu membuat pintu gua kubur itu terbuka dengan sendirinya. Wah, kaget setengah mati ya. Bu Maria dan bu yang lain itu kaget setengah mati. Tidak ada orang ya, tapi kok bisa mulut gua itu
buka dengan sendirinya. Siapa yang buat itu anak-anak? Penjaga itu? Kan ya, ternyata malaikat Tuhan. Wah, mereka tambah heran. Kenapa ini kok kubur Tuhan itu dibuka? Mereka cepat-cepat lihat di dalamnya. Ketika mereka ada di dalam kubur itu, masuk ke dalam anak-anak, mereka melihat kok tubuhnya nggak ada, tapi hanya kain-kain yang membebat mayat Tuhan Yesus saat itu yang masih tertinggal anak-anak. Wah, mereka heran, siapa yang bisa membawa mayat ini padahal sudah dijaga? Siapa yang mau ambil? Masa murid Tuhan Yesus mau ambil? Nah, anak-anak, ketika mereka pikir dan pikir, saat itu tiba-tiba ada seseorang yang duduk di dekat kain-kain itu. Dia bilang, Tuhanmu sudah tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Hah? Bangkit? Dulu memang Tuhan Yesus pernah cerita dia akan bangkit. Tapi seakan-akan mereka gak percaya. Benar ya? Benarkah yang dikatakan Tuhan Yesus? Wah, mereka sekarang cepat-cepat pergi keluar. Nah, ketika mereka tiba di luar, anak-anak ketemu lagi sama orang. Ya, terus Maria dan ibu itu ketika keluar mereka itu juga cemas ya. Kemana ini mayat Tuhan Yesus? Cemas dengan muka yang cemas, dengan air mata. Mereka khawatir mayat tubuh Tuhan Yesus ini hilang anak-anak. Nah, ketika saat itu mereka bersedih keluar cepat-cepat dari kubur itu. Mereka bertemu dengan seseorang. Nah, apa yang orang itu katakan anak-anak? Nah, anak-anak bisa melihatnya di Matius ini anak-anak ya, bahwa saat itu orang ini berkata, "Salam bagimu." Wah, mereka tahu biasanya yang ngomong seperti itu adalah Yesus sendiri. Mereka lihat, Yesus? Ini benar Yesus? Ini aku. Katakanlah kepada murid-muridku bahwa aku telah bangkit dari antara orang mati. Nah, anak-anak, mereka dengan sukacita, senang. Ternyata guruku, Tuhanku hidup lagi. Dia bangkit. Senangnya anak-anak. Mereka gak sedih lagi. Mereka segera pergi untuk menjumpai murid-murid Yesus. Mereka cerita yang terjadi saat itu. Dan murid-murid Yesus juga gak percaya ya. Masa sih seperti itu? Nyusul lagi ke kubur. Betul. Ternyata saat itu Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Mayatnya sudah gak ada. Dan mereka percaya dengan apa yang dikatakan Maria dan ibu ini. Nah, anak-anak, kita lihat Tuhan Yesus kita itu sungguh adalah Allah yang berkuasa. Dia bisa membangkitkan Lazarus, maka dia sendiri sebagai Allah, dia juga bisa bangkit. Ya, untuk menunjukkan pada seluruh dunia, aku ini Allah. Dan aku ini juru selamat kalian semua. Aku sudah menebus kamu dari dosa-dosa. Anak-anak ketika mendengar cerita ini, anak-anak mungkin masih setengah gak percaya juga ya. Masa sih bisa bangkit? Tapi anak-anak, itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Allah kita, Yesus kita itu
sudah bangkit. Dan untuk apa dia bangkit, anak-anak? Supaya bisa melihatkan kepada seluruh manusia bahwa aku adalah Allah. Tidak ada Allah lain seperti aku yang setelah mati dapat bangkit lagi. Dan apa yang harus kita lakukan, anak-anak? Kita satu, percaya. Ya, percaya akan firman Tuhan itu. Mungkin kita nggak lihat, tapi kita tahu firman Tuhan itu benar adanya. Lalu yang kedua, setelah percaya, kita juga seperti perempuan-perempuan itu, ceritakan tentang kebangkitan Yesus kepada orang lain. Lewat apa loh sih? Telepon temanmu. Kita mau merayakan Paskah loh di sekolah minggu. Ikut ya, supaya kamu tahu ceritanya kebangkitan Tuhan Yesus ya. Atau apa? Ya kamu bisa cerita ke teman-temanmu. Kemarin loh aku diceritain loh sih tentang Yesus yang bangkit. Aku senang sekali. Yesusku, Tuhanku itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit. Kamu mau gak ikut Tuhan Yesus? Bisa anak-anak seperti itu. Ya, yuk anak-anak jadilah orang-orang yang juga bisa memberitakan kebangkitan Kristus kepada orang lain. Ya, anak-anak coba buka Alkitab kalian dan cari Matius pasal 28 ayat 6a. Dihafalkan ya. Bunyinya adalah, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Gampang ya? Yuk sama-sama. Matius 28 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Nah, itulah peristiwa kebangkitan Yesus, anak-anak. Happy ending ya. Tuhan Yesus bangkit dan kita juga menjadi orang-orang yang akan menceritakan kebangkitan Yesus itu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan senang sekali kalau kami tahu kami punya Allah yang hebat, yang berkuasa, sehingga Engkau tidak mati saja, tetapi Engkau bangkit dan hidup. Dan Engkau mengajarkan bagi kami untuk kami selalu menceritakan cerita kebangkitan Yesus itu kepada orang lain. Pertemukan kami ya Tuhan dengan orang-orang itu dan kami dapat menceritakan kabar baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Anak-anak bisa mentransfer lewat rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah Paskah kita hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengakhiri ibadah hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, Lo Setiwi mau ajak anak-anak untuk datang ibadah secara onsite ya. Karena hari ini sayang loh kalau anak-anak tidak datang onsite. Hari ini sebenarnya kita ada acara spesial di gereja. Tapi nggak apa-apa, minggu depan
anak-anak bisa tetap datang ke gereja dan bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman dan lose-lose. Sehingga nanti kalau kita ada ibadah spesial, anak-anak juga bisa ikut bersukacita dengan kita semua. Jadi yang masih online, yuk kita datang ibadah onsite di gereja ya. Lalu jangan lupa juga untuk share video hari ini buat teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Atau mungkin kalian tahu ada yang sudah lama tidak mau beribadah kepada Tuhan. Share link video hari ini ya. Jadilah berkat dan saksi buat mereka. Happy Sunday and God bless you. Dah.